Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua, salam jumpa. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang computing component. Sebelum saya presentasikan, saya akan memperkenalkan partner saya terlebih dahulu. Pertama yaitu Diki Karyudin dan Didi Kristanto. Sebelum merakit sebuah komputer atau membeli sebuah komputer, harus memahami setiap komponen dalam komputer supaya tahu merakit atau membeli komputer sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget. Casing adalah sebuah rumah atau tempat dari komponen komputer yang terbentuk kotak yang merupakan tempat diletakkan kumpulan-kumpulan hardware komputer seperti motherboard, hard disk, DVD ROM, dan perangkat-perangkat lainnya. Di samping itu, fungsi dari casing komputer adalah melindungi perangkat-perangkat hardware pada komputer. The motherboard. Motherboard sering disebut dengan mainboard sebagai papan utama yang menyerupai PCB uang. Mempunyai chip BIOS, banyak jalur konektor yang mampu menghubungkan perangkat dari berbagai akses kemana saja. Ini adalah contoh-contoh motherboard yang pada saat ini. Di motherboard ini banyak banget bagian-bagiannya, yaitu ada HDMI, channel audio, USB, from USB header, CPU, EPU, switch, dan lain sebagainya. Prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor prosesor terletak di tengah motherboard. Memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerja menggunakan komputer atau laptop memulai pekerjaan sederhana seperti menulis, membaca email, berselancar di internet, dan main game, dan lain sebagainya. Perkenalkan, saya Diki Kristanto. Kali ini saya ingin melanjutkan penyampaian yang disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang fungsi prosesor. Fungsi prosesor itu mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu memberi perintah. Prosesor juga memiliki komponen. Yang pertama itu control unit, CPU, yang kedua arithmetic logical unit atau ALU, dan yang ketiga register unit, RU. Selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing jika diterjemahkan secara harfiah berarti komputansi awan. Hal ini dimaksud adalah proses komputerisasi sebagai teknologi yang berbasis internet. Sistem cloud computing memungkinkan untuk menyimpan dan mengolah data secara virtual. Layanan cloud computing terdiri dari software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. Berikut adalah contoh cloud computing. Yang pertama itu Google Drive, yang kedua media sosial, yang ketiga Dropbox, yang keempat bidang kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Dan untuk selanjutnya lagi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah diterangkan oleh teman saya sebelumnya. Kita akan belajar tentang memori. Memori itu adalah storage drive, yaitu perangkat keras atau hardware pada komputer yang fungsi utamanya sebagai penyimpanan data. Bisa penyimpanan permanen atau penyimpanan sementara. Contoh memori ialah hard disk, SSD, RAM, ROM, interopten atau opten saja, SSDM2 SATA, dan SSD M2 NVMe. Di sebelahnya ada gambar dari hard disk, gambar kedua ada SSD, gambar ketiga adalah RAM, dan gambar keempat adalah ROM. Selanjutnya ada adapter.
Adapter, meskipun sirkuit di banyak komputer saat ini mengintegrasikan semua fungsi yang diperlukan, ada beberapa yang memerlukan kemampuan tambahan dalam bentuk adaptor. Berikut adalah contoh dari adaptor. 1. Bluetooth adaptor. 2. USB wireless receiver. 3. Flash disk dan hard disk eksternal. 4. Modem. Baik, selanjutnya ada power supply and battery. Power supply adalah sebuah perangkat elektronika yang berfungsi sebagai sumber daya untuk perangkat lain. Pada dasarnya, power supply bukanlah sebuah perangkat yang menghasilkan energi listrik, melainkan juga beberapa daya yang menghasilkan energi mekanik dan energi lainnya. Berikut ada gambar dari bentuk power supply. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.